Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa berada pada perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hai semua, perkenalkan nama saya Rahma dengan NIM 2109025000019 dari program studi pendidikan akuntansi kelas B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia, kemudian mengidentifikasi biaya overhead pabriknya, kemudian menentukan basis alokasi yang digunakan, dan yang terakhir ialah menganalisis departemen-departementalisasi BOP yang ada. Nah, hal ini dilakukan guna memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi biaya 2 dengan dosen pengampu Ibu Nur Afni Oktavia SE MSI. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan memulai pembahasannya. Nah, salah satu perusahaan manufaktur yang akan saya bahas dan identifikasi hari ini ialah PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Sebelum kita melangkah untuk membahas mengenai biaya overhead pabrik pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, sebelumnya kita akan melihat pada video selanjutnya mengenai profil-profil singkat tentang PT Nippon Indosari Korpindo. Langsung saja kita simak video selanjutnya. Ini dia pabrik roti Sari Roti. PT Nippon Indosari Tbk adalah perusahaan roti terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1995. Perusahaan ini menggunakan teknologi modern dari Jepang dan membuat roti bernama Sari Roti. Lihat, persis sekali kan pabriknya? Wendy Siu Cheng Yap atau dipanggil Wendy Yap diangkat menjadi presiden direktur perusahaan. Wendy Yap merupakan putri seorang pendiri Bogasari, perusahaan tepung terigu terbesar di tanah air. Sari Roti menggunakan sistem sealing untuk menjaga roti selalu dalam keadaan aman dan higienis untuk memuaskan pembeli. Kini pabrik Sari Roti sudah berada di beberapa kota besar seperti Cikarang, Semarang, Cikande, Palembang, Purwakarta, dan Makassar. Semua pabrik roti tersebut sudah menjangkau masyarakat ibu kota, provinsi, kabupaten, dan kota madya. Itu sebabnya PT Nippon Indosari Korpindo menjadi perusahaan terdepan dalam industri roti modern di Indonesia. Sari Roti secara rutin melakukan berbagai macam kegiatan pemasaran dan kewirausahaan. Sari Roti juga semakin mudah didapat karena sudah tersedia di supermarket dan minimarket, penjual keliling, dan toko tradisional agar semakin dekat dengan pembeli. Nah, itulah tadi video mengenai profil singkat dari PT Nippon Indosari Korpindo cabang Makassar. Nah, selanjutnya kita akan langsung membahas mengenai biaya overhead pabrik pada PT Nippon Indosari Korpindo atau dikhususkan pada cabang Makassar. Namun sebelum kita mengidentifikasi biaya overhead pabrik pada PT Nippon Indosari Korpindo, alangkah lebih baik jika kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik atau sering disingkat dengan BOP adalah biaya produksi yang dikeluarkan selain untuk keperluan bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Misalnya, biaya sewa gedung, penyusutan aset tetap, asuransi, dan biaya-biaya lainnya. Nah, adapun biaya overhead pabrik pada PT Nippon Indosari Korpindo, khususnya pada cabang Makassar, ada dua, yaitu biaya overhead pabrik tetap dan biaya overhead pabrik variabel. Nah, untuk data biaya overhead pabrik tetap dapat kita lihat pada itu terdiri dari biaya listrik, telepon, dan air, yang kedua biaya penyusutan mesin, yang ketiga biaya asuransi, yang keempat biaya pemeliharaan kendaraan, yang kelima biaya pemeliharaan mesin, dan yang terakhir biaya lain-lain. Selanjutnya ialah adapun yang termasuk biaya overhead pabrik variabel pada PT Nippon Indosari Korpindo Makassar Desember 2013 ialah
ada 3. Yang pertama biaya bahan pembantu, yang kedua biaya bahan bakar, dan yang terakhir biaya lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai basis alokasi yang digunakan dalam BOP tarif. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pada umumnya terdapat 5 basis alokasi yang digunakan, yaitu yang pertama jumlah unit produksi, yang kedua biaya bahan baku langsung, yang ketiga biaya tenaga kerja langsung, yang keempat jumlah jam tenaga kerja langsung, dan yang terakhir jumlah jam mesin. Di mana kelima basis alokasi ini tentu memiliki definisi serta cara penghitungan atau pengalokasian basis-basisnya atau memiliki proses perhitungan yang berbeda-beda. Mana misalnya pada basis alokasi berdasarkan jumlah unit produksi ialah metode ini langsung membebankan biaya overhead pabrik kepada produknya. Adapun beban biaya overhead pabrik untuk setiap produk dapat dihitung dengan rumus taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran jumlah unit produksi. Metode ini cocok digunakan untuk perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis produk saja. Nah, yang kedua ialah biaya bahan baku langsung. Nah, apabila harga pokok bahan baku sebagai dasar pembebanan, maka tarif biaya overhead pabrik dapat dihitung dengan rumus tarif biaya overhead pabrik persatuan sama dengan taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran biaya bahan baku yang telah terpakai, di mana semakin besar biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk mengolah produk, maka semakin besar pula BOP yang dibebankan kepada produk. Yang selanjutnya ialah biaya tenaga kerja langsung, di mana apabila sebagian besar elemen biaya overhead pabrik mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah tenaga kerja langsung, maka dasar yang dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik adalah biaya tenaga kerja langsung. Dengan rumus taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung. Basis yang keempat ialah jumlah jam tenaga kerja langsung, di mana hal ini digunakan jika jumlah upah tenaga kerja langsung berbeda-beda, atau jam tenaga kerja langsung dapat digunakan sebagai basis alokasi biaya overhead pabrik dengan rumus tarif biaya overhead sama dengan biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan jumlah jam tenaga kerja langsung taksiran. Dan basis alokasi yang terakhir ialah jumlah jam mesin, di mana rumusnya ialah jumlah jam mesin ini digunakan jika biaya overhead pabrik yang dikeluarkan lebih banyak berhubungan dengan mesin pabrik. Dapat digunakan rumus tarif biaya overhead sama dengan biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan jumlah jam mesin taksiran. Namun dalam PT Nippon Indosari Korpindo ini hanya menggunakan satu basis alokasi dalam pembebanan biaya overhead pabrik, yaitu menggunakan jumlah unit produksi. Dapat dilihat pada layar bahwa di sini menghitung dua, yaitu tarif BOP tetap dan tarif BOP variabel. Nah, data ini diperoleh dari laporan sebelumnya pada Desember 2013, di mana rumus yang digunakan ialah taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran jumlah unit produksi, di mana pada tahun 2013 tarif BOP tetapnya yaitu sebesar 22.364.000 dan taksiran jumlah unit produksinya yaitu 15.000 loyang. Maka hal ini dibagi untuk mengetahui pembebanan biaya overhead pabriknya, yaitu 22.364.000 dibagi 15.000, maka diperoleh 1.493 rupiah. Jadi dibulatkan menjadi 1.500 per unit untuk pembebanan biaya overhead pabrik. Nah, adapun tarif biaya overhead pabrik variabel ialah menggunakan rumus yang sama, yaitu taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran jumlah unit produksi, yaitu pada laporan sebelumnya Desember 2013 diperoleh taksiran biaya overhead pabrik variabelnya yaitu sebesar 16.810.100 rupiah, maka dibagi dengan 15.000 loyang, maka diperoleh hasil 1.194
Rp120,67. Jadi dibulatkan menjadi 1.121 unit per unit. Selanjutnya ialah departementalisasi BOP yang ada pada PT Nippon Indosari cabang Makassar. Nah, dalam PT Nippon Indosari cabang Makassar terdapat 2 departemen, yaitu departemen yang pertama ialah departemen produksi, di mana departemen produksi bertanggung jawab dalam kegiatan produksi. Misalnya, yang bertanggung jawab dalam departemen produksi yaitu misalnya orang yang tim pemanggang roti, tim yang membuat resep atau mengadon adonan roti, serta tim pengemasan. Nah, departemen yang kedua ialah departemen pendukung. Nah, departemen pendukung sendiri merupakan departemen yang mendukung dalam kegiatan produksi dan non-produksi, di mana departemen pendukung ini tidak terjun langsung pada proses produksi. Yang terlibat dalam departemen pendukung ialah misalnya orang yang menjaga pemeliharaan gedung atau tempat produksi, pengendalian produksi, dan pembantu umum. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai biaya overhead pabrik, basis alokasi biaya overhead pabrik, dan departementalisasi biaya overhead pabrik pada PT Nippon Indosari Korpindo Cabang Makassar. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.